Halo teman-teman, salam sepak bola. Berjumpa lagi di channel Bang Bahri di sini untuk kembali memberikan update perkembangan timnas Indonesia. Sejarah baru akhirnya tercipta untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi dinyatakan lolos ya ke babak 16 besar setelah hasil di grup F antara Oman versus Kirgistan yang berakhir dengan 1-1. Nah, dengan hasil ini otomatis Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik ya di urutan keempat di bawah Jordania, kemudian ada Syria, Palestina dan juga Indonesia. Nah, ini yang membuat Indonesia merayakan kegembiranya. Para pemain, ofisial, pelatih langsung menyambut hal atau sejarah ini ya, karena mereka secara langsung menyaksikan pertandingan antara Oman versus Kirgistan. Saat-saat yang mendebarkan terjadi ketika pemain dari timnas Kirgistan, yakni tepatnya di menit ke-80, berhasil menciptakan gol. Ini yang membuat para pemain timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia ini tersenyum ya, karena sejarah baru tercipta. Ya kan, sebenarnya kita berharap di dua pertandingan tadi malam ya, antara Bahrain versus Jordania, kemudian ada Oman versus Kirgistan. Ini ada dua pertandingan penting yang kita sangat amati ya. Karena kenapa? Karena kedua pertandingan ini yang bisa menentukan nasib timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar ya. Kita lihat pertandingan di grup C memang agak aneh ya. Karena tim-tim yang kita unggulkan ini secara mengejutkan tidak bisa menang melawan atas lawan-lawannya. Kita lihat pertama ada timnas Korea Selatan yang secara mengejutkan ditahan imbang Malaysia dengan skor 3-3. Kemudian ada timnas Jordania yang kita harapkan bisa menahan imbang Bahrain. Ini ternyata kalah. Padahal secara penguasaan bola, secara permainan Jordania ini menang. Nah, harapan itu pupus ketika Bahrain memenangkan laga. Dan kita harus fokus ke pertandingan antara Oman versus Kirgistan. Ya, pertandingan yang begitu menarik, seru, menegangkan tentunya, karena menentukan nasib timnas Indonesia. Dan ketika pertandingan ini berlangsung, timnas Oman akhirnya bisa menceploskan bola ke gawang timnas Kirgistan itu di menit ke-8. Ya, dari salah satu pemainnya yakni Muhsin Al-Ghassani ya, berhasil menceploskan bola ke gawang Kirgistan. Ini yang membuat kecemasan dari pemain timnas Indonesia, official, bahkan para pecinta timnas Indonesia merasa cemas. Karena Indonesia di ujung tanduk untuk bisa lolos. Tetapi semangat juang yang diperlihatkan oleh pemain timnas Kirgistan ya, akhirnya mampu membobol gawang timnas Oman di menit ke-80 melalui pemainnya Jekujo. Ini yang membuat harapan kembali datang setelah pemain Kirgistan ini mampu mencetak gol. Nah, ini menjadi sejarah pertama timnas Indonesia mengikuti kejuaraan ajang Piala Asia berhasil lolos ke babak 16 besar. Nah, tentunya timnas Indonesia sudah ditunggu lawan kuat di babak 16 besar, yakni juara grup B adalah timnas Australia yang akan siap menantang timnas Indonesia di babak 16 besar. Nah, pertandingan ini rencananya akan digelar pada tanggal 28 Januari 2024. Ya, jangan sampai ketinggalan tentunya untuk menyaksikan laga seru antara Indonesia versus Australia. Karena sejarah antara Indonesia versus Australia ini ya, dalam pertandingan persahabatan dan resmi pun Indonesia hanya kalah tipis. Jadi ada peluang untuk timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada timnas Australia. Ya, karena Indonesia diisi oleh pemain muda, kemudian keturunan, serta optimisme adanya peningkatan pemain dari setiap pertandingan. Ini yang membuat kita percaya dengan progres yang dilakukan pelatih Sinteyong. Nah, secara
eh, hasil ini ya tentunya akan ada perpanjangan kontrak dari pelatih Sinteyong ke depannya. Karena PSSI akan melihat hasil dari Piala Asia ini. Yang menjadi target perpanjangan kontrak adalah dari Piala Asia ini. Jika pelatih Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar, kemungkinan besar pelatih Sinteyong akan tetap dipertahankan dan diperpanjang kontraknya. Nah, cukup sekian informasi yang saya berikan. Nantikan lagi informasi dari Bang Bahri. Saya ucapkan terima kasih dan dukung terus timnas Indonesia dan salam sepak bola.